karakteristiknya itu mendekati ke moderat, Bu, di mana terdapat lipatan walaupun tidak kompleks, kemiringannya lumayan miring. Kemudian kalau kompleks itu terlipatnya sangat kuat, banyak pengaruh intrusi, kemudian dipnya terjal, sedangkan kalau yang sederhana itu terlalu landai. Jadi saya mengambilnya moderat. Sehingga kalau dia kompleksitasnya moderat, jarak untuk sumber daya terukur dari titik informasi kurang dari 250. Sedangkan kalau untuk tertunjuk itu 250 sampai 500, untuk tereka 500 sampai 1000. Sehingga kalau diaplikasikan ke titik bor yang ini, dia menghitungnya 250 itu untuk tereka, untuk terukur. Kemudian 500 sampai 1000, dari 250 sampai 500 itu untuk tertunjuk, kemudian dari 500 sampai 1000 itu terekanya, Bu. Begitu, Bu. Oke, jadi tadi untuk menentukan terunjuk tereka itu berdasarkan jarak titik bor ya? Ya, betul, Bu. Nah, tadi dibilang moderat. Moderat dengan kemiringan berapa? Oh, kalau mengacu dari SNI dia tidak ini, Bu, dia ditentukan berdasarkan nilai langsung, tapi dia bilang di sini untuk kemiringan kalau yang moderatnya miring, Bu. Saya jadi menginterpretasikan miring ini karena kalau yang ini landai, kalau landai makanya itu kemiringan lapisanmu berapa? Kalau kemiringannya 20-an, Bu, 24 sampai 26, Bu. Rata-rata itu ya? Ya, Bu. Kalau landai berapa? Oh, nggak ada ketentuan. Ya nggak ada ketentuan, Bu. Tapi umumnya kalau ini bukan nggak secara sains, tapi biasanya kalau dikatakan landai itu kurang dari 10 derajat, Bu. Nah, ini yang terakhir Pak Budi. Jadi saya ingin nanti diperbaiki di dalam menentukan geologi karena data bor apa tidak sebaiknya dengan satuan batuan. Ya, sehingga kita buat satuan-satuan batuan sehingga peta geologinya kan lebih jelas satuan batuannya. Ya, Bu. Sehingga kita bisa melihat tadi yang kompleks, moderat, dan sederhananya itu dari peta geologi kan? Iya, Bu, betul, Bu. Kita tidak dari variasi peta geologi kita tidak tahu. Ya. Nah, mungkin itu saja Pak bisa. Sama tadi juga saya mencatat ini, Bu, untuk jumlah sampel sama metode pengambilan sampel juga, Bu. Iya, iya, itu. Terima kasih Pak Pusat. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Sesuai dengan urutan berarti sekarang komen saya yang pertama itu di slide pertama ya. Itu bukan yang terus di pendahuluan. Nah, ini pemerintah melalui SDM itu kan peraturan menteri apa sekarang itu sudah berubah. Itu tidak ada, dan itu juga tidak ada di skripsi. Karena ini ini juga tidak ada kan. Nah, iya, betul. Sekarang sudah berubah itu. Itu kan zamannya Jonan itu. Iya, betul, Pak. Karena peraturan menteri mengalahkan peraturan presiden itu. Dan 400 ton yang ekspor di atas 400 ton yang salah itu menurut saya ini itu yang pertama. Oke, saya lanjut dengan yang Bu Wiwi sampaikan tadi. Jika mengukur terukur, tereka dan seterusnya, itu kan sebutkan menggunakan geostatistik. Betul, Pak. Diskusi ini sama sekali tidak ada bagaimana geostatistiknya dibangun. Hanya menyebutkan bahwa itu pakai mikromine. Kemarin saya diskusi dengan Bu Koko dan Pak Sahrul, kita bongkar sebetulnya yang dimaksud geostatistik itu di mana, dan dia perlihatkan. Karena di mikromine itu ada. Iya, Pak. Tapi kenapa di sini sama sekali nggak ada? Karena yang dibahas di sini, karena kita dalam kampus, ini kan hanya garbage in, garbage out. Apa yang dimasukkan itu pasti akan mendapatkan hasil. Itulah model. Tapi yang dipertanyaan, seberapa besar akurasi dari model sendiri? Ini yang sama sekali nggak ada. Oke, saya tanya, itu di variogram? Variogram bukan? Iya, betul, Pak. Oke. Berapa silnya, berapa nuggetnya? Kalau nuggetnya 0, Pak. Kalau sil sepertinya tidak digunakan, Pak. Kenapa?
Karena karena saya berbasis Microman, untuk input yang dilakukan itu hanya menggunakan nuggetnya aja, Pak. Nah, sementara begitu bicara terukur, kamu bicara jarak. Betul, Pak. Jarak itu seal apa nugget? Pak, saya kurang tahu gitu, Pak. Nah, itu jadi poin saya itu tidak hanya sekedar memasukkan angka-angka, ya, tapi kebetulan di situ ada semua yang mesti kamu eksplor tuh yang dibayar mahal sebagai seorang geostatistician itu bukan output dari modelnya, tapi proven berapa besar error. Ini kan sama sekali nggak ada error. Seolah-olah ini sempurna kan? Ya, Pak. Kalau saya tanya, berapa sih angka terukur? Seberapa yakin? Tadi kan Yoga bilang pakai statistik, berarti ada confidence level. Berapa persen confidence levelnya? Kalau untuk Itu. berapa persen saya ya nggak bisa menilai, Pak. Tapi kalau untuk terukur itu yang paling confident dibandingkan yang lain, Pak. Untuk tertunjuk Nah, maupun kalau bilang tidak terukur, ya berarti Anda hanya memasukkan angka-angka saja kan? ya, betul, Pak. Nah, pertanyaannya itu, karena ini kan scientist-nya, dari scientist-nya. Itu yang harus keluar. Tadi Bu Wi menanyakan berapa sih dengan memasukkan data. Oke, berapa jumlah datanya? Sebetulnya jumlah data, kenapa pakai Omni Kriging? Ada berapa kriging sih di dalam Micromine? Kalau untuk kriging satu, Pak. Iya, kriging satu, tapi ada apa aja di dalamnya itu? Kalau untuk semuanya itu ada 4, Pak. Unisorb, multisorb, sama yang satu lagi saya lupa, Pak. Unisorb, multisorb, omnidirectional, sama yang terakhir saya lupa, Pak. Ada 4, Pak. Nah, sebetulnya itu yang menjawab seal dan nuggetnya. Makanya ketika disampaikan ini saja, bisa nggak mengeluarkan data, ini data dari Micromine atau data realnya? Yang mana, Pak? Yang kamu tampilkan sekarang. Nah, itu yang ditunjukkan itu. Ini data yang dari Microman, Pak. Bukan yang diolah. Data yoga atau data contoh? Oh, ini data TA saya, Pak. Oke, sekarang jelaskan ada di situ. Coba besarkan. Itu apa artinya? Nah, apa artinya grafik itu? Baik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi dengan Bu Wi, Pak. Jadi kan untuk meminimalisir error, karena selain metode kriging ini ada metode section, sehingga metode kriging itu nggak berhubungan. Saya hanya nanya gambar itu. Baik, Pak. Jadi titik-titik ini merupakan nilai dari variasinya, Pak. Jadi semakin tinggi, ini di sebelah sini ada variasinya, kemudian ini ada jumlah datanya, Pak. Jadi jumlah variasinya itu membentuk suatu pola, sehingga nanti pola yang kita tentukan yaitu kalau nggak salah ada pola grafik linear, general linear, ada 6, tapi saya lupa, Pak. Yang saya pakai itu general linear. Kenapa general linear? Oke, stop. Kenapa general linear? Karena ini, Pak, ada banyak grafik yang bisa kita pilih, tapi kontrolnya. Bukan itu jawabannya. Iya, Pak. Bukan itu jawabannya. Bukan cuma memilih. Saya kan berkali-kali, bukan cuma memilih. Memilih itu banyak. Karena kemarin salah satu diskusi dengan Bu Keke adalah, sekarang kan dikasih 1 bulan nih. Semua gratis boleh menggunakan. Betul. Anda boleh menggunakan sesuka-sukanya, tetapi yang jadi pertanyaan sebagai saintis, itu mengapa memilih metode itu? Kenapa pakai general linear? Itu kan dari analisis sebetulnya. Betul, Pak. Nah, kenapa dipilih itu? Dari ke-6 analisis data tersebut, Pak, dipilih yang paling mendekati polanya, Pak. Jadi kalau linear itu polanya kurang lebih gini, Pak. X sama Y-nya sama. Jadi kalau general linear seperti ini, kemudian eksponensial, ada eksponensial juga, itu lebih grafiknya itu menujam di awal, kemudian datar. Iya, itu kan matematika dasar itu. Betul, Pak. Nah, kalau sehingga kamu hitung dari situ, itu hubungannya dengan nanti yang tereka dan terukur itu. Karena tadi bicara, karena kan nggak ada seal dan nuggetnya. Kalau nugget ada, Pak. Kalau seal belum ada, Pak. Ya, nuggetnya berapa? Nuggetnya 0, Pak. Seal-nya?
Seal-nya nggak ada, Pak. Seal-nya nggak ada itu maksudnya? Nah, saya kurang tahu, Pak. Kalau ketika saya mengoperasikannya, yang di-input hanya nugget-nya aja, Pak, waktu itu, Pak. Iya, nah itu yang kemarin kita sampai kan kemarin demo tuh. Coba aja masukin angka suka-suka, memang pasti keluar hasilnya. Nah, akhirnya kita kembali ke teori histogramnya. Histogramnya bisa dikeluarin nggak? Dikeluarin gimana maksudnya, Pak? Diperlihatkan bentuk histogramnya dari gambar itu nanti. Harusnya bisa. Berupa Tahu nggak histogram? tahu Pak. Blok-blok gitu kan maksudnya, Pak ya? Iya. Oke. Karena itu kelihatan, dari situ kelihatan berapa besar sih biasnya. Sehingga pertanyaannya baru itu bisa menentukan kenapa kamu milih ini. Jadi poinnya kayak skripsi yang ditentukan itu adalah kamu kan pakai tool yang sudah jadi. Iya, betul, Pak. Yang siapapun melakukan itu akan menghasilkan sesuatu. Yang bisa jadi angkanya sama ataupun jauh lebih berbeda. Ya kan? Betul, Pak. Tapi yang dipentingkan adalah kita mengatakan teknik datanya oke lah. Oke ya, oke udah masuk sekarang dengan lebar dan seterusnya itu oke. Tapi ketika masuk sebetulnya kuncinya ada di sini. Kalau dan ini sama sekali nggak dibahas. Tiba-tiba kamu keluar hasil. Kalau saya jadi owner, saya belum bertanya seperti itu. Berapa confidence levelnya? Ketika saya menentukan kamu angka berapa tadi sekian ton ya? Ya, 90-an juta ton, Pak. 90 juta ton, itu berapa biasnya, berapa errornya? Itu kan pasti plus minus. Ya, betul. Dan dari gambar ini sebetulnya ada plus minusnya, udah ketahuan. Ya, Pak. Gitu. Nah, ini yang sama sekali nggak dibahas. Jadi, ketika kita bicara estimasi, itu pasti tidak angka, namanya estimasi, tidak mungkin angkanya bulat. Betul, Pak. Pasti ada plus minus. Di atas ataupun di bawah dari rata-rata ini, dari min-nya ini gitu. Ya. Nah, ini yang sama sekali nggak dibahas. Padahal menurut saya, itu adalah skripsinya. Ya, intinya sebenarnya di sininya, Pak. Iya. Itu output yang terakhir mah udahlah, itu mah siapapun juga bisa melakukan. Iya. Tapi poin menilai inilah itu yang selalu menjadi perhatian. Karena salah satunya ini bicara di samping protokol dan data dan datanya ini yang mau dibahas hari Selasa depan. Itu kira-kira. Nah, oke. Jadi sekarang kamu harus tampilkan histogramnya. Kamu harus tampilkan apa tadi? Berapa errornya, berapa confidence levelnya, kenapa nuggetnya nggak ada, kenapa nuggetnya 0 dan seterusnya. Baik, Pak. Kamu kan memasukkan saja tuh angka. Iya, betul, Pak. 0. Kenapa 0 kan itu? Iya, betul, Pak. Itu ada dasarnya, itu kembali kepada histogramnya. Coba aja nanti kamu ganti nuggetnya tidak 0, 0,1 beda hasilnya. Beda hasilnya, betul, Pak. Iya. Nah, pertanyaannya, mana yang benar? Gitu kan? Iya, Pak. Yang 0 apa yang 0,1 gitu kan? Karena di statistik kan angkanya 0 sampai 1 kan? Iya, Pak. Iya, itu. Ini yang sama sekali nggak ada. Iya, betul. Ya, tapi saya apresiasi lah kamu mau mengutak-atik Micromind ya. Ini salah satu. Tapi sebetulnya masukan ke Micromind sendiri itu ada seperti itu. Iya. Bahwa dia kan ini sampling data yang dia masukkan semua gitu kan. Jadi kalau memang kita bisa estimasi satu bukan. Oke, terus pertanyaan berikutnya ya. Kembali ke data yang kamu gunakan, ke sampling yang kamu gunakan. Kamu kan menggunakan apa? Masukkan ke Micromind-nya Collar. Iya, betul, Pak. Ada Collar, litologi sama asainya, Pak. Nah, apa sih bedanya? Kalau ketiga ini kan merupakan hasil dari kegiatan pemboran dan geophysical logging, Pak. Kalau geologi itu berisikan informasi litologinya saja, Pak. Jadi geologi itu input supaya nanti mungkin memudahkan untuk Micromind memisah-misahkan kalau litologi menampilkan data geologinya. Kemudian kalau untuk Collar itu berisikan geografis titik bornya, Pak. Jadi koordinat, elevasi titik bor, kedalaman titik bor, serta azimut ataupun deep. Tapi kalau kasus lapangan saya karena bornya vertikal semua, jadi nilainya 90 semua, Pak. Kemudian kalau untuk asai, bukan elevasi kan? Yang mana, Pak? 90 itu apa 90? Sudut pemborannya, Pak, vertikal. Oh, vertikal, oke. Kemudian yang ketiga yaitu data asai, ini merupakan karena fokusnya ke estimasi sumber daya, karena nanti outputnya bakal ke tonase. Jadi kalau pemodelan saja kan baru berupa volume. Jadi
diperlukan data assay yang dalam hal ini analisis geokimianya batu bara sehingga bisa dikonversikan menjadi tonasenya, Pak. Itu, Pak. Iya, nah itu dimasukkan. Iya, dimasukkan semua, Pak. Nah, itu tadi mau jawab pertanyaan Bu Wiwi. Itu kan dari kualitas sendiri kan. Oke, sekarang kamu coba ke bawah kan. Dari situ kan ada gambar. Oke, ya, itu jawaban Bu Wiwi tadi. Tinggal kamu jelaskan aja lebih detail. Ya, baik. Nah, yang gambar SIM itu. Yang ini, Pak. Berapa itu? Nah, ini kamu dari Microman sendiri bisa dapat ini atau tidak? Tipe SIM-nya. Kalau tipe SIM di inputnya, Pak. Oh, ini sepertinya tadi saya kurang menjelaskannya. Jadi di geologi itu ada satu lagi, Pak. Jadi input datanya. Jadi di geologi ini selain litologinya, apakah dia pasir, lempung, batu bara. Nah, ketika pas di batu bara kita harus menambahkan informasi. Kita menamakan SIM itu sebagai SIM apa, sehingga nanti itu yang digunakan Micromine untuk mengkorelasinya, Pak. Nah, jadi kalau untuk informasi SIM itu kita yang menentukan dari awal, Pak. Nah, ini berarti kan ada kembali kan ini kemampuan si engineer-nya sendiri. Iya. Nah, ini gimana agar itu terbuktikan kan tidak ada penjelasan. Berarti inilah kondisi geologis yang sebetulnya kan. Iya. Micromine kan hanya mengolah data yang sudah ada tadi. Makanya tadi kenapa kamu baca tadi, kenapa kamu pakai omnic rigging? Karena dia pakai directional tadi dan sebetulnya ada informasi ini. Ini nggak ada juga dijelaskan. Oh, oke. Ini sebetulnya yang menjelaskan tadi kan. Karena kamu di kesimpulan coba. Di kesimpulan. Baru kesimpulan. Tebal lapisan kok nggak ada kesimpulannya ya? Oh di PPT kamu nggak ada. Di apa namanya di apa itu namanya? Nah, tebal lapisan. Nah kan? Penelitian ini 0,5 sampai 12,8 itu nggak bisa secara statistik. Kamu nggak bisa menjelaskan seperti ini. Yang ini biasnya terlalu besar sekali. Iya, betul, Pak. Makanya lebih baik kamu jelaskan per SIM. Baik, Pak. SIM A itu berapa, SIM B itu berapa, SIM C itu berapa. Ya. Karena sebetulnya itu kalau kayak gini kan kalau tahu kan setengah meter sama 18. Kamu kalau kuliah statistik kan sudah tanya itu kan. Iya, Pak. Lalu ada rentang itu. Kalau rentang yang terlalu gede, ya 1 meter batu bara kali sekian luas itu volumenya akan sangat berbeda sekali kan. Betul, Pak. Itu. Makanya ini yang ini tadi ya. Ya, ini perlu ditambahkan. Ini penjelasannya punya ada di sini. Karena kalau seperti ini mana SIM sementara di atas kamu menjelaskan bahwa SIM B itu terbagi menjadi 2. Betul, Pak. Gitu. Karena itu seberapa besar sih dari yang tebal misalkan dari 12,5 meter kemudian terbagi dan seterusnya. Betul, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, itu dari saya. Selanjutnya, saya silakan Bu Eli. Oke, terima kasih Pak Budi. Selamat pagi, Yoga. Pagi, Bu. Oke. Di lampiran Yoga itu kan saya lihat ada beberapa peta kayak isopah, kemudian isopah masing-masing SIM ya. Betul, Bu. Nah, itu gunanya apa enggak? Oke. Yang pertama itu dibangun karena ini, Bu, dari peta geologi. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di daerah saya itu terdapat dua struktur, Bu. Yaitu satu sesar Pulau Panggung dan satu lipatan Pulau Panggung di sini. Cuman hasil diskusi saya bersama pembimbing, rasanya lipatan ini tidak tercermin di permukaan. Sehingga di peta geologi lipatan tersebut tidak saya tampilkan supaya informasi ini tetap terbaca oleh pembaca laporan saya tampilkan peta isopak, Bu. Jadi pada kedalaman sekian dan setiap SIM itu terlipat gitu. Itu jadinya, Bu. Oke, ada pengaruhnya nggak sama penarikan SIM yang kamu lakukan yang di studi khususnya? Enggak, Bu. Justru yang pertama kali dilakukan itu penarikan SIM-nya dulu, Bu, baru identifikasi strukturnya, Bu. Oh, berarti lipatan itu juga tidak mempengaruhi seberapa tebal SIM-nya itu ya?
Tidak, Bu. Sudah saya analisis beberapa titik bor yang berada di dekat ini itu tidak menipiskan ataupun menebalkan batu baranya, Bu. Oh, berarti isopak ini cuma mau nunjukin bahwa Lipatannya, Bu. permukaannya kayak apa gitu ya? Ya, betul, Bu. Oh, lipatannya. Nah, karena saya melihat kok isopak ini kayak berdiri sendiri gitu, nggak tidak berkelanjutan sama data yang lain. Jadi saya pikir ada isopak, kemudian nanti ujungnya ada net pay untuk yang si batu baranya, ternyata enggak ya, isopaknya aja. Tujuannya supaya ini karena ketika dimodelkan itu lipatannya itu terlihat, Bu, tapi ketika dianalisis secara dam ataupun kelokan sungai, karena ada sungai utama, Sungai Muara Enim, itu tidak mencerminkan apa-apa, sehingga di peta geologi di permukaannya saya kurang berani untuk memunculkan lipatan ini karena bukti di permukaannya tidak terlihat, sehingga melalui peta isopak untuk menampilkan informasi lipatannya, Bu. Itu aja, Bu, tujuan peta isopaknya, Bu. Oke. Nah, di situ juga ada sesar ya di situ, Gak ya? Betul, Bu. Ada tarikan sesar di situ, itu tahu nggak sama arah sebaran si batu baramu? Kalau untuk arah nggak ada, Bu. Tapi kalau untuk kemenerusan ada, Bu. Jadi batu baranya tidak menerus, Bu. Pengaruhnya? Di titik yang ada sesarnya ini, batu baranya tidak menerus, Bu. Karena ini berupa sesar naik, jadi hanging wall-nya lebih tinggi dibandingkan foot wall-nya, Bu. Jadi sim yang berada di baratnya sesar ini lebih dangkal, sedangkan yang berada di timurnya ini lebih dalam, Bu. Karena yang bagian hanging wall-nya terangkat, Bu. Oke, karena itu kan pengaruhnya kalau di draftmu di halaman 42. Kamu bikin di situ ada peta DEM, kemudian di situ mau mengilustrasikan, kalau di keterangan gambar mau mengilustrasikan identifikasi struktur geologi gitu ya. Betul, Bu. Nah, yang itu. Yang tadi gak? Nah, ada gambar strukturnya ya. Ya, nah, Bu. Sedangkan kalau dilihat dari peta DEM kan si struktur sendiri seolah-olah tidak tercermin ya. Iya, Bu. Penampakannya baru bisa kelihatan penampangnya. Iya, betul. Nah, jadi jadi kalau sekilas dilihat di gambar 5.8 ini peta garis hayatan sistem grid. Nah, di situ Yoga belum menyebutkan bahwa yang ada strukturnya itu di mana saja, langsung misir. Langsung di subbab berikutnya langsung ada struktur ini di sekian-sekian. Nah, paling tidak kan Yoga tidak melulu menggunakan data bor, ada data permukaan. Nah, data permukaan itu apa yang Yoga pakai itu yang dimasukkan karena kaitannya sama data permukaan yang Yoga pakai di gambar 5.8 gitu. Dong nggak maksudnya, Gak? Kurang dong, Bu. Kalau yang di 5.8 itu kan peta DEM, enggak? Betul, Bu. Nah, peta DEM kan digunakan untuk melihat bagian permukaan ya. Betul, Bu. Morfologi permukaan seperti apa. Nah, di situ kan Yoga maksudnya peta DEM tersebut untuk salah satu media mengidentifikasi ada struktur atau tidak dari perubahan morfologi yang berubah drastis gitu kan. Iya, betul, Bu. Nah, tetapi kemudian Yoga menginterpretasi struktur itu secara penampangnya. Iya. Paham, Bu. Nah, betul. Nah, padahal kan tidak semua menggunakan pure data bor yang Yoga pakai di lapangan kan, paling tidak kan ada kedudukan dan segala macam. Nah, at least itu bisa dipakai untuk mendukung si peta DEM-nya itu yang di 5.8. Sehingga di permukaan itu kalau Yoga tadi yang alasannya anti clean itu tidak tercermin di permukaan, berarti ada struktur yang sampai ke permukaan
sehingga mempengaruhi sebaran sim batubara yang ada di bawahnya nanti gitu. Dong? Dong, Bu. Oke. Nah, makanya di situ kalau yang di kolom komen kan saya tulisin strukturnya yang mana, karena di situ nggak cuma nampilin peta untuk mengidentifikasi struktur gitu. Dong ya? Dong, Bu. Oke, nah lalu saya agak bingung dengan metode yang yoga pakai untuk tadi ada terukur, apalagi Kak? Terukur, tertunjuk, tereka, Bu. Nah, itu kan ada metode yang yoga pakai tuh, ada hitungannya di page 27 kalau di draftmu. Tabel 3.2 itu ada tereka, tertunjuk, terukur. Di situ yoga sudah sampaikan ukurannya gimana nih. Kita yoga nanti kebetulan masuk karena sesuai. Nah, at least pada tabel tersebut alangkah lebih baiknya kalau yoga tampilkan ilustrasi, maksudnya yang sederhana untuk bagian seperti apa, tertunjuk seperti apa. Karena di daerah penelitian yoga juga itu tidak menunjukkan tereka itu kalau dari titik bor jaraknya kurang dari 1000 meter ya. 1000 meter tuh arahnya kemana, itu masuk tereka. Kemudian jaraknya berapa, itu tertunjuk. Baru terukur kurang dari 500. Jadi dari titik bor yang yoga punya, yoga kan titik bornya banyak sekali tuh. Ada 30, Bu. Nah, ditambah lagi 30 itu jarak antar satu titik bor kan ada yang saling berdekatan satu sama lain gitu. Ya, betul, Bu. Nah, apakah kalau saling berdekatan tersebut itu masuk tertunjuk atau tereka atau sama aja langsung terukur semua karena jaraknya saling berdekatan. Nah, sehingga ilustrasi seperti itu bisa membantu orang untuk menangkap gambaran, oh maksudnya yoga dengan terukur, tertunjuk, tereka itu seperti ini nih. Kalau misalnya jarak ukurnya saling berdekatan, dia include masuk klasifikasi yang mana? Ya. Itu ya, Dok ya? Ya, Bu. Karena di studi khususnya yoga pun yoga tidak menggambarkan ini loh yang masuk terukur, ini yang tertunjuk, ini yang tereka, itu belum. Sebenarnya dalam proses pembuatan modelnya itu ada, Bu, tapi memang kayak saya tampilkan, tapi nanti bisa saya tampilkan karena bahannya sudah ada, Bu. Oke, nah berarti bentar aja ngeditnya ya, Gak ya? Iya, siap, Bu. Mendapatkan perubahan identitas yang buruk besar mengalami jadi ditentukan tidak menjadi perubahan yang terlalu besar. Tempat saya loading. Oh, oke. Yoga menunjukkan di situ ada ketidakselarasan antara formasi muara ini formasi kasai. Ranau ya? Kasai, Bu. Oh, kasai, sorry. Nah, apakah ketidakselarasan itu karena kalau dilihat kan secara core itu kontak nggak? Betul, Bu. Nah, bagaimana menentukan bahwa itu tuh tidak selaras? Di lapangan dari situ, dari data bor yang yoga punya, ngelihatnya seperti apa? Yang pertama, Bu, karena ini saya juga pertama kali waktu buka datanya lagi kan, waduh, ini saya yang matahin atau emang patah gitu. Jadi setelah saya ingat-ingat, emang core ini kan emang nggak boleh dipatahin karena ada analisis RQD-nya juga, Bu. Jadi karena terdapat ada satu rekahan ini patahan di core-nya, saya menginterpretasikan ini sebagai erosional surface-nya, Bu, sehingga mereka ini tidak
tidak terkonsolidasi baik dari formasi kasainya dan formasi muara enimnya yang diwakilkan oleh Batu Lempung. Kemudian diperkuat lagi dengan studi literatur yang saya tampilkan di bab 2 itu saya mengacu pada Ginger and Golding. Beliau juga mengatakan bahwa formasi muara enim dan kasai itu tidak selaras. Pas di lapangan saya ketemu indikasinya berupa ini Bu, karena dari formasi kasai sampai kontak dengan formasi muara enim dalam hal ini Batu Lempung itu tidak menyatu Bu, itu jadi indikasinya Bu. Oh, berarti patahannya itu karena tidak terkonsolidasi baik gitu aja betul, ya? Iya betul. Tetapi memang di atasnya muara enim itu langsung kasai, langsung ada di atas. Iya Bu, langsung kasai Bu. Ya, paling tidak dari itu sebelumnya ada si Joshua ya, kencang banget suaranya. Iya Bu, di ruang sebelah Bu. Oke, iya Pak Budi, baik. Jadi setidaknya kalau misalnya secara mikroskopis kan kayak pemetaan biologi nih, kamu menentukan dia selaras atau tidak selaras seperti lapangannya apa. Kemudian kalau misalnya hanya alasannya dia tidak terkonsolidasi baik, terlihat dari patahan antar butiran, bagaimana dengan sifat fisik lainnya? Nah, itu sebaiknya dimasukkan juga gitu sebagai penunjuk bagaimana hubungan antar formasi. Nah, kalau tadi Bu Wiwi minta antar satuan batuan untuk batu baranya yang di formasi enim, itu hati-hati juga menentukan karena walaupun dia antar satuan batuan juga harus menentukan juga mana nih yang terendapkan lebih dulu pada stratigrafinya, nanti akan seperti itu. Dari bisa kamu lihat misalnya dari kedudukan si satuan batu pasirnya atau lempungnya dan segala macam, sehingga tidak langsung kemudian mana dulu nih yang tua mana yang muda itu ya. Baik Bu. Kemudian dilihat dari draftmu secara format sudah sangat baik, hati-hati itu juga ada tampilkan beberapa bekasnya bimbingannya Pak Steve nih. Ada peneliti lebih terdahulu, kemudian yoga mau meneliti yang mana, ada tabelnya di bab 1 kalau bab 1 betul Bu. Nah, itu hati-hati karena kalau akan diteliti berarti yoga belum meneliti nih. Oh, baik. Itu sifatnya banget gitu. Iya. Nah, selalu tuh miss-nya gitu. Kan yoga sudah meneliti. Nah, terminologinya diganti. Baik, Bu. Oke, saya rasa cukup itu saja. Terima kasih Pak Budi. Iya, terima kasih ya Yoga. Jadi jangan lupa tadi Bu Wiwi juga sebetulnya udah ada semua, tinggal coba kamu keluarkan secara lebih detail lagi, terutama dari aspek jadi tidak hanya menampilkan hasil, justru prosesnya ya. Baik. Prosesnya mengevaluasi data sehingga karena ya tadi kalau model itu garbage in, garbage out, apapun yang kamu masukkan kita akan dapatkan hasil. Cuman yang perlu di-convince seperti misalkan tadi pertanyaan Bu Eli ketika kamu menggunakan kondisi geologi sederhana, moderat ataupun kompleks itu kan juga nggak dijelaskan. Baik, Pak. Jadi angka yang terukur tadi itu di kondisi geologi yang mana? Baik, Pak. Yang terukur ya. Trekannya itu apakah untuk kondisi moderat? Nah, itulah sebetulnya itu jawabannya. Kamu pakai yang mana? Saya pakai moderat, Pak. Nah, kenapa pakai moderat? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kondisi geologinya atau apanya? Ya. Nah, itu kondisi geologi itu yang menjawab pemilihan itu. Dan itu dijelaskan dari apa yang kamu temukan sebelumnya. Gitu. Ya, Bu Wiwi ada yang mau ditambahkan? Bu Wiwi ada yang ditambahkan? Udah tadi ya. Iya, Bu. Oke, Yoga, silahkan ditutup. Dan setelah itu kamu keluar dulu, kami mau rapat, ya. Nanti kamu bisa menggunakan ruang ini jika kamu ingin ngobrol dengan teman-temanmu, ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Penguji dan Pak Budi Setiawan sekaligus moderator.
Mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat kekurangan, dan terima kasih atas masukannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kita bisa rapat, kalau dari saya sih bagus. Ya 87 lah. Hanya memang geologisnya dia masih operator, belum jadi modeler. Masukin angka aja gitu. Keluar. Gitu. Ya, mungkin baru pengalaman sekali nih ya, Pak. Iya, itu. Padahal kan udah ikut training Microminenya, dia cukup ini juga intens gitu. Ya. Iya. Jadi nanti nilai kita taruh di situ. Iya, saya udah nyimpan nilai saya kan penguji kedua tadi ya. Jadi udah saya taruh, berarti Bu Wiwi penguji pertama dan Bu Eli. Ya. Nanti tinggal yang nilai sidang itu kan dari pembimbingnya ya. Semua kalau nilai sidang, Pak. Ya. Ya. Okay. Jadi kalau saya sih juga lulus 86A lah ya. Ya, bagus. Tinggal Eli berapa. Nah, ini sebenarnya pengumumannya sehari setelahnya atau sehari ini juga? Kan kita hanya menjelaskan dia lulus dengan nilai ini, gitu aja, Pak. Ya, hari ini bisa. Sebenarnya kalau kita sudah rapat kan nilainya berapa gitu kan? Iya. Lulus dengan nilai ini. Gitu. Iya. Jadi nanti dia masuk ke yang ada di forum itu linknya. Oke, nanti masuk ke situ, semua yang sidang kan masuk ke satu ruangan yang sama itu. Nanti kita share ininya. Ya, nanti bisa ngobrol ke Steve untuk di kan bimbingannya dia tuh. Dan juga sebelahan sama siapa sih? Joshua. Itu kira-kira. Tinggal nilainya nanti dimasukin ke situ aja. Cece, mana Cece? Nggak, diam aja dia. Ketutup udah. Dari tadi tuh ngoceh tapi lupa di mute. Ya, udah Yoga kalau udah saya oke. Ya. Kita keluar untuk Asri, kita beda ini lagi, beda room. Ada di itu nanti. Asri mulai jam berapa ini, Pak? Kenapa, Pak? Asri bukannya sama ini ruang 1. Oh enggak, beda ininya. Jadi kan gini, karena kita memberikan kesempatan pada mereka untuk menggunakan room ini ketemu dengan teman-temannya. Kalau kemarin kan begitu kita keluar mereka akan ngobrol kan, selamat dan seterusnya gitu kan. Nah untuk ini biar satu kali dipakai oleh kitanya. Gitu. Nah kita masuknya yang room mana lagi? Di email ada, nanti kita ini kan, kita share aja ke Mbak Wiwi. Iya. Nanti dipublikkan kayak tadi itu, Bu. Iya. Gitu. Oke, jadi kita keluar. Asri kan 9.30 ya? Iya. Nanti 9.15. Ya, 9.15. Kita pindah ke ruang sebelah. Asri kalau udah siap. Kalau dia siap. Ya, bisa kita mulai. Kita siapkan dulu kan? Ya. Asri kan udah dikasih kode ruangnya. Kita nanti cek dulu di sana. Kita keluar ruang ini, pindah ke ruang Asri. Iya. Ya. Oke. Ya. Klik yang di sana, Cek, yang di email itu. Iya. Oke. Ya.